Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Jadi kemarin waktu habis selesai review Porsche Cayman punyanya Auto High, balikin mobilnya, terus ngeliat mobil ini. Saya kalau udah ngeliat mobil-mobil yang spesial gitu ya, bukan mobil yang mainstream gitu kan, pasti tertarik. Apalagi saya belum pernah coba ini. Ini adalah Toyota Land Cruiser tipe J200, jadi Land Cruiser 200 orang menyebutnya. Dan ini adalah tahun 2013. Tapi, walaupun tahun 2013, harga mobil ini masih luar biasa. Ini ditawarkan senilai 1,2 miliar rupiah. Dan itu wajar karena Land Cruiser itu memiliki tempat spesial di hati penggemar SUV. Land Cruiser itu adalah SUV yang legendaris, sama halnya seperti Range Rover, Jeep Wrangler, atau apa itu satu lagi, Mercy G-Class gitu ya. Jadi ini punya penggemar tersendiri dan dia memiliki off-road capability yang luar biasa, serta Land Cruiser itu ada dua jenis secara umum ya. Yang pertama itu adalah yang off-road oriented, itu kita tahu mungkin kalau dulu tuh ada Jeep Toyota Hardtop, FJ40, kemudian ada FJ Cruiser, ada Bundera. Nah, kalau yang ini lebih yang ke arah comfort oriented. Land Cruiser tuh pertama kali yang comfort oriented tuh masuk di Indonesia tahun 90-an. Itu Land Cruiser 80, ada VX, ada VXR. Kemudian dilanjutkan dengan Land Cruiser 100 dan yang ini 200. Land Cruiser 200 itu sebenarnya dari tahun 2000-an itu sudah ada. Dan life cycle-nya itu panjang sekali sampai beberapa kali facelift, 2 kali kalau nggak salah. Ini yang facelift pertama. Dan Land Cruiser 300 itu baru mungkin tahun depan itu dijual di Indonesia. Jadi ini adalah masih model yang terkini walaupun sebelum facelift. Nah sekarang kita lihat 1,2 miliar rupiah untuk mobil yang sudah berumur 8 tahun. Tapi gayanya ini kayaknya favorit ya buat pejabat ya. Apalagi yang warna hitam gitu ya. Ini warna putihnya putih mutiara by the way. Tapi ini tongkrongannya tuh gagah. Tongkrongan aristokrat. Tongkrongan orang yang punya power gitu ya. Dan ini spesialnya Land Cruiser yang ini tuh bukan dari APM Toyota Astra Motor, tapi dia dulu memasukkan pemilik pertamanya itu langsung import dari Inggris melalui importir umum. Jadi ini adalah UK spek dari Inggris, tapi setelah saya lihat ini speknya lumayan lengkap ya speknya. Yang pertama ini dia setara VXR mungkin ya kalau di sini karena dia sudah memakai ban 20 inci. Sedangkan kalau yang VX itu kan 18 inci, dia sudah 20 inci. Jadi ini ban yang besar, peleknya masih pelek standar. Dia sudah facelift pertama, ini lampunya sudah proyektor atau HID dulu menyebutnya. Walaupun untuk lampu jauh dan fog lamp ini masih halogen. Nah, bagian depan itu juga berwibawa gitu. Dia nggak aneh-aneh tapi mencerminkan kewibawaan sebuah mobil. Nah ini karena speknya tinggi, dia juga sudah ada kamera depan ya. Jadi sebenarnya kameranya ini di sekeliling mobil. Tapi belum menampilkan image 360. Tapi dia banyak membantu kalau misalnya kita off-road, nanti saya akan lihatkan di dalam. Ini tahun 2013, ada lamp washernya juga di sini. Dari samping mobil ini tinggi ya. Tinggi saya 177 cm dan kalah tinggi sama mobilnya. Ini ada footstep makanya. Ini sangat membantu, bahkan saya aja untuk naiknya itu pakai footstep. Suspensi ini sudah menggunakan air suspension. Jadi dia bisa diatur ketinggiannya dan dia juga bisa diatur empuk atau kerasnya. Bagian bawahnya masih mulus ya, cuman ini saya ngeliat ke belakang jadi yang air suspension kayaknya cuma yang depan, yang belakang itu tetap pakai per keong. Nah, yang unik di depan juga ada per keongnya. Jadi setelah saya browsing ternyata Toyota Land Cruiser yang ini itu sudah memakai kinetic dynamic suspension system. Jadi itu suspensi yang memadukan antara kemampuan off-road dan on-road. Jadi prinsip kerjanya agak rumit dan panjang kalau dijelaskan di sini. Yang jelas sistem suspensi ini memadukan antara elektrik dan mekanikal untuk mengatur geometri dari suspensi termasuk kekerasan, keempukan. Bahkan dia bisa mengatur hubungan antara suspensi dan stabilizer supaya di jalan raya mobil ini stabil, tapi begitu di off-road mobil ini memiliki kemampuan artikulasi suspensi yang bagus. Tapi yang penting nanti kita lihat aja pada saat kita bawa jalan rasanya seperti apa. Sekarang kita ke bagian belakang.
Nah, ini ada tulisan Land Cruiser ya. Oh, ini benar-benar bangga gitu pakai Land Cruiser. Dan karena dia Stara VXR ya, dia juga sudah memakai spoiler yang panjang ini. Oke, kita buka. Ah, dia belum elektrik. Di sini ada kamera juga, kamera belakang. Dan ini bisa buat menikmati pemandangan. Hahaha, duduk di sini. Dan tidak terlalu tinggi ya naiknya ya, jadi gampang seperti ini. Dan di sini ada penyimpanan. Di sini ada toolbox, rapih gitu, bisa disimpan di sini. Dan ada satu penyimpanan lagi di sebelah kiri. Dia juga bisa mengangkut 7 penumpang, jadi ada 2 bangku di belakang. Kalau dilipat seperti ini untuk menambah kapasitas bagasi, serta untuk membuka pengunci jok paling belakang ini ada satu tuas mekanikal di sini dan di kiri juga. Yang menarik di belakang ini ada slot listrik seperti di rumah 220 volt. Jadi ini untuk peralatan yang memang menggunakan listrik seperti listrik di rumah. Gede ya kapasitasnya, bahkan kalau mau juga yang tengah itu masih bisa dilipat lagi. Nah, di bagasi ini juga ada satu tulisan yang menarik, V8, karena mobil ini menggunakan mesin V8 turbo. Sekarang kita lihat. Dia menggunakan pegas dan pegasnya ini juga masih bagus ya, bagus sekali. Nah, mesinnya ini adalah mesin V8 turbo diesel. Jadi ini adalah diesel dengan kapasitasnya 4.500 cc. HP-nya sih nggak gede-gede amat ya, 235 HP, tapi torsinya besar, di kisaran 600 Nm. Dan mesin ini menyalurkan tenaga dan torsinya ke 4 roda, karena ini adalah 4-wheel drive, itu melalui transmisi otomatis 6 speed. Oh, ini intercoolernya besar sekali ya di sini ya, jadi bukan di depan, dan dia ada air scope, tapi air scope-nya tidak keluar ke atas kap mesin. Jadi tetap rapi, nggak seperti mobil sport gitu ya. Tapi air scoop-nya ke depan sini. Jadi dari sini ini masuk, kemudian disalurkan ke sini dan langsung ke intercooler. Secara fungsi sama. Memang mungkin Toyota tidak ingin membuat Land Cruiser itu kelihatan seperti boy racer ya dengan air scoop di situ. Jadi dia memilih untuk tetap rapi, dan memang mesinnya ini juga lumayan rapi ya, ada tutupnya semua. Dan mesin ini juga terkenal awet ya, asal dirawat dengan benar ya. Masih kering nih, nggak ada oli sama sekali. Dan ini material peredamnya juga wow, tebal sekali. Padahal sebenarnya mesin ini juga pada saat menyala tanpa peredam pun kita dengarkan begini juga sudah cukup halus. Tapi ini ada peredam lagi yang sangat banyak. Oke, kita masuk ke belakang. Belakangnya lega ya, karena mobil ini juga mobil yang cukup besar gitu. Jadi ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan lega. Tapi di kaki nggak banyak space ya. Di kaki ini nggak banyak space. Di atas juga masih lega. Nah, ini yang menarik. Walaupun dia 4-wheel drive, tapi dia hampir tidak ada channel di tengah. Jadi duduk di tengah sini pun juga masih enak gitu kakinya. Dan masih lega. Tapi memang dia ini bukan monokok ya, karena dia off-roader sejati. Jadi dia body over chassis. Jadi tetap ada chassisnya di bawah. Makanya mungkin tidak ada channel yang terlalu besar, karena semua gardan semua di bawah chassisnya. Terus di sini ada slot 12 volt, ada AC. Jadi ini mobil sudah 4 zone. Bayangkan di tahun 2013 dia sudah 4 zona AC-nya, dan AC-nya juga digital, dan sudah ada entertainment system buat kursi belakang alias rear seat entertainment, ini sudah ada. Dan dia bisa memutar DVD. DVD-nya bisa dari sini nih. Nah, di sini ada slot buat DVD-nya. Nah, untuk yang di tengah ini bisa menjadi armrest kalau tidak ada penumpang di tengah. Di sini ada cup holdernya. Dan ini empuk ya, besar gitu. Bukan tempat duduk yang paling nyaman karena lantainya tuh tinggi, jadi paha tuh nggak tersangga dengan baik, tapi ya masih oke lah, apalagi buat pejabat yang sering dinas ke luar daerah gitu ya, ke jalan yang masih rusak itu, ini sih nyaman sekali. Ini lampunya sudah putih semua.
Nggak tahu apakah ini aslinya atau diganti sama pemiliknya, tapi ini sudah putih semua lampu kabinnya. Dan ada ventilasi AC juga di plafon. Plafonnya juga masih bagus. Wah, ini tuas pembuka pintunya nih mungkin tuas pembuka yang paling besar yang pernah saya temui di mobil. Itu bukan ditarik tapi digenggam. Genggam gini. Besar banget nih. Khas mobil zaman dulu masih ada asbak di sini. Mungkin kebiasaan merokok dulu sangat disupport oleh pabrikan mobil, jadi ada asbak di kanan dan kiri. Oke, sekarang kita ke depan. Nah, di depan ini luar biasa kelengkapannya. Nah, ini kuncinya. Dia sudah smart keyless entry di tahun itu. Bener-bener Land Cruiser tuh seperti showcase of teknologinya Toyota gitu ya. Karena hampir semua teknologi Toyota yang terbaru itu ada di Land Cruiser. Kita nyalain dulu. Halus banget suara, dan getarannya tuh hampir tidak ada getaran di dalam mobil. Bener-bener suaranya halus, getarannya juga halus. Apalagi ini jendela sudah double glass. Jadi dia sudah yang double kacanya. Itu kalau di jalan itu pasti akan sangat hening. Setir, ini tipikal setir Toyota ya. Tidak begitu menggugah gitu ya. Cuman dia cukup besar dan tombol-tombolnya juga besar. Jadi Anda nggak mungkin kesulitan mencari tombol. Tapi tombolnya ini hanya untuk kontrol audio, telepon, dan MID. Dia bisa teleskopik. Dan ini teleskopik dan tilt. Ini tiltnya. Posisi nyetirnya jadi lumayan ergonomis ini. Enak ini untuk perjalanan jauh. Nah, ini karena dia basisnya itu dari UK, dia speedometernya menggunakan mile yang besarnya, tapi ada yang angka kecilnya itu untuk kilometer. Oke, di bawah engine start stop ini langsung ada fitur 4-wheel drive-nya H4 dan L4. Jadi dia ada low range-nya juga. Terus kemampuan mobil ini ada di konsol tengah ini. Bisa diperbaiki lagi di konsol tengah ini. Satu, dia ada pemanas dan pendingin kursi untuk kanan kiri. Ya, ini mungkin yang terpakai di Indonesia untuk pendinginnya aja, atau kalau mau ngerjain temen panasin sebelah kiri gitu. Karena dia bisa panas sekali. Kemudian di bawah ini ada untuk mode transmisinya, itu mau yang normal, power, atau second. Nah, second ini maksudnya dia akan start dari gigi 2. Itu untuk medan-medan yang sangat licin, jadi torsinya tidak berlebihan. Kemudian ada pengaturan ini juga masih bekerja, empuk atau kerasnya suspensi. Jadi ada 3 settingan, ada normal, ada sport, ada comfort di sini. Kemudian di bawahnya ada untuk menaik turunkan suspensi udaranya, dan turunnya mobil ini cepat sekali. Ini kalau kita pencet sekarang nih. Nah, dia turun. Kemudian kalau misalnya kita udah selesai, kita akan balikin lagi ke normal atau tinggi. Jadi ini buat naik turun suspensi. Di bawahnya ini ada untuk crawling mode. Jadi untuk mode kalau off-roadnya sangat berat, dia bisa merayap. Tapi ini baru aktif di mode 4L. Jadi dia akan mengunci diferensial semua. Kemudian dia ada pengaturannya. Ada pengaturan 1, 2, 3, 4, 5 tingkat kecepatan. Jadi ini seperti apa ya? Seperti cruise control tapi buat di mode off-road. Jadi kita bisa atur kecepatan crawlingnya mau seperti apa, dan bahkan ada untuk merilis lockernya. Jadi kalau mobil dengan locker itu emang untuk off-road itu bagus, tapi ketika kita jalan di aspal atau kita putar balik itu kan kadang-kadang roda suka bergeser dan memberi beban ke gardan atau lockernya. Nah, ini bisa dirilis sementara untuk kita berputar balik. Lengkap banget di sini kelengkapan off-roadnya. Nah, kemudian di sini ada juga tombol untuk menyemprot intercooler. Jadi kalau mesinnya panas ini disemprot pakai air. Kemudian ada power heat. Apa ini power heat? Ini kayaknya untuk memanaskan solar atau untuk memanaskan glow plug pada saat cold start supaya lebih mudah. Kemudian di kanan, wah, ini ada parking sensor, ada buat melipat kaca spion. Kemudian ada locker tengah, di vlog tengah. Di sini juga ada. Tuh langsung kedengeran suara mekanikalnya tuh. Langsung bisa di engage atau dirilis. Kemudian ada RSCA. Nah, RSCA ini unik. Itu singkatan dari Roll Sensing Curtain Airbag. Jadi mobil ini dilengkapi dengan banyak sekali airbag
salah satunya curtain airbag yang di samping, yang dia kalau mendeteksi mobil itu terbalik ke samping atau tertabrak dari samping, dia akan mengembang. Nah ini bisa di off. Kenapa mesti di off? Supaya kalau kita off-road berat, di mana mobil itu sampai miring atau bahkan sampai nyender gitu ya, sedangkan itu off-road gitu kan, wajar dia tidak akan mengembang. Jadi kita bisa matikan secara mudah dengan sebuah tombol ini. Kemudian ada stability control dan ada washer buat lampu depan, itu tombolnya di situ. Soket 12 volt ada 2 buah di sini. Dan tetap seperti biasa ada asbak. Entertainment systemnya ini juga sudah terintegrasi. Dia jadi bisa settingan mobil juga bisa dari sini, dan dia sudah touchscreen. Serta di sini juga ada tombol view. Jadi ketika kita pakai tombol view ini seperti cheat mode kalau kita mau off-road. Karena dia bisa melihat kamera belakang, kamera samping, kamera depan. Nah, ini bisa di sini ada, Anda bisa lihat. Nah, ini bisa macam-macam mode. Nah, ini buat melihat ban kanan dan kiri. Oke. Dan sama seperti belakang, tuas tarikan pintunya juga luar biasa. Oh ya, dia ada memory seat juga, sampai 3 memory seat satu kursi. Yang di kiri tapi tidak ada, hanya di kanan saja. Kemudian dia ada laci kecil di sini. Ada lemari es. Dan lemari esnya ini kalau mau nyalain tinggal begini. Langsung udara yang dingin ini masuk ke dalam sini untuk mendinginkan minuman Anda. Di sini ada 2 buah cup holder lagi. Mobil ini juga dilengkapi sunroof, tapi sunroofnya hanya di depan, jadi di tengah dan di belakang tidak ada. Kemudian ini yang menarik juga. Jadi dia untuk ininya untuk sun visornya ini kalau kita taruh ke samping, dia masih ada sun visor yang lebih kecil lagi untuk ke depan, jadi bisa ke depan dan ke samping. Kemudian untuk spion tengah juga sudah auto dimmer, jadi ini lengkap banget ya. Ini bener-bener lengkap, apalagi kita harus tahu mobil ini sebenarnya dirancang dari sebelum tahun 2010 gitu. Ini tahun 2013 tapi kelengkapannya luar biasa. Dan di sini ada di tempat kacamata ada STNK. Kita bisa lihat. Tahun 2013 cc 4500, Toyota Land Cruiser 200. Oke, kita lihat pajaknya. 16.170.000. Ya, ini tidak ada progresif ya, jadi mobil pertama. Ya, itu wajar ya, karena mobil ini juga masih 1 miliar rupiah, CBU pula gitu ya. Pajaknya 16 juta rupiah per tahun. Sini ada lacinya juga bertingkat, ada 2, jadi kita bisa naruh barang itu lebih rapi. Oke, sekarang saatnya kita berjalan untuk merasakan bagaimana rasanya Land Cruiser ini di dunia nyata. Tapi sebelum jalan, saya harus ambil barang-barang dan ambil satu kartu yang penting. Nah, oke. Udah bawa tas, barang-barang, dan kabel USB, karena Land Cruiser itu juga sudah punya sambungan USB. Mobil tahun 2013 sudah punya. Bahkan Z4 dan Cayman aja kemarin yang saya tes itu belum punya sambungan USB, yang ini udah ada. Sama satu lagi, kartu BNI Tap Cash. Ini kartu praktis, anti ribet, yang bisa buat membayar beragam kebutuhan. Oke. Satu yang agak ribet punya mobil sebesar ini adalah keluar dari tempat sempit. Untung ada kamera parkir. Nah lo bunyi. Halo, maju lagi. Nah, ini kaca spionnya juga asik ya. Dia turun sendiri ketika mundur. Sebenarnya itu biasanya fitur-fitur yang hanya ada di mobil premium.
Ya tapi ini masuk Toyota Premium sih. Alhamdulillah. Let's go. Biasanya Land Cruiser itu dibeli orang juga salah satu tujuannya untuk perjalanan jauh. Nah, makanya banyak sekali cup holder di sini. Banyak sekali tempat penyimpanan dan ini sekarang hari ini trik ya. Jadi sebelum memulai jalan saya mau ke minimarket dulu buat beli minuman biar seger selama jalan. Kita coba. Wah ini sennya di kiri karena dia UK spec. Radius puter oke, nggak kecil, tapi masih bisa lah untuk bermanuver. Untuk mobil sebesar ini dia masih cukup patah putar baliknya. Aduh, silau sekali ini. Indomart apa Alfamart ya? Indomart apa Alfamart ya? Kadang-kadang udahlah yang mana aja yang sampai lebih dulu. Oke, kita beli minuman dulu. Satu lagi barang wajib nih kalau kita ngetes mobil, tisu. Soalnya tisu nggak ada di mobil tes. $68.100. Nah, buat bayar tinggal pakai BNI Tap Cash. Ya, makasih. Makasih. Kenapa? Nggak usah. Beres. Praktis banget. Oke. Kita taruh minuman, bisa taruh di sini. Terus habis itu minuman kita bisa taruh juga di sini. Sini. Dan sisanya sebenarnya di situ ada lagi tuh. Di belakang juga ada, tapi sisanya saya mau taruh di lemari es. Apa fungsinya punya mobil pakai lemari es kalau nggak pernah dipakai? Kita nyalain dulu. Oke. Langsung kita ke tol. Selain bisa dipakai berbelanja di Indomart, Alfamart, dan Alfamidi, Tap Cash juga dapat digunakan untuk transaksi harian lainnya seperti naik transportasi umum, bayar parkir, bayar tol, hingga berbelanja di toko retail. Nah, tadi saya bayar tolnya juga pakai BNI Tap Cash. Tinggal di tap, beres semuanya. Kartunya anti ribet banget, praktis, menyenangkan. Nah, baru masuk tol langsung ketemu tikungan. Ini impresif sih. Ada limbung pasti. Ini mobil tinggi sekali dan berat sekali, jadi pasti ada limbung. Tapi ternyata sistem suspensi KDSS-nya itu ya bikin mobil ini pengendaliannya enak dan presisi, nggak kayak kapal. Mungkin bayangannya kalau mobil kayak gini tuh kayak kapal mengayun-ngayun, enggak. Ini tetap presisi. Tapi yang pertama kali sangat terasa itu ketika naik mobil ini adalah keheningannya. Ini mobil bener-bener hening sekali di dalamnya. Satu karena mesin dieselnya juga halus, terus dia juga masih pakai ban aspal ya, jadi nggak berisik. Kecuali kalau Anda mau pakai off-road, baru Anda ganti ban off-road gitu ya. Jadi ini masih halus dan kacanya double. Begitu kaca ditutup langsung hening. Ini mobil yang kacanya itu double tuh biasanya mobil-mobil kelas atas seperti S-Class itu juga tipe yang termahalnya gitu. Ini dia udah hening. Terus pada saat kaca ditutup kita serasa terisolasi dari luar dalam hal suara. Tapi setir tidak terisolasi sama sekali. Jadi ini salah satu mobil dengan feedback steering paling besar yang saya rasain. Jadi ketika ada gelombang di jalan tuh langsung terasa di setir, dan itu bagus ketika Anda itu di off-road gitu ya. Jadi Anda bisa membaca permukaan jalan dari
feedback steer. Tapi ya jadi kadang-kadang ketika jalanannya kurang rata gitu, even di jalan tol, kadang-kadang setir tuh suka narik ke kiri atau narik ke kanan karena jalannya gitu, bukan karena kerusakan. Jadi setir ini enteng tapi feedbacknya berlebihan dari jalan. Anda benar-benar bisa merasakan gelombang-gelombang di jalan, tapi kadang-kadang Anda suka ngerasa terganggu, aduh ini kok setir maunya kemana-mana gitu ya. Tapi sebenarnya itu hal yang bagus, karena kadang-kadang mobil kalau nggak ada feedbacknya sama sekali, kita reviewer suka mencela gitu kan, ini nggak ada feedbacknya sama sekali. Nah ini feedbacknya banyak, visibilitas luar biasa, dan bahu mobil itu jauh di bawah bahu Anda, jadi ada kesan itu powerful di sini, berkuasa, bisa memonitor keadaan sekitar. Sekarang kita coba tarikannya kita masuk ke power, kita masuk ke sport, kita gas. Torsinya boleh sampai ke 600 Nm, tapi kerasanya di mobil ya enggak kencang-kencang amat gitu. Ada terus tenaga, tapi bukan akselerasi seperti mobil sport. Akselerasinya ini mungkin seperti Pajero Sport lah ya, seperti itulah. Coba kalau kita turunin lagi giginya, ya ada terus, nambah terus, tapi nggak menggetarkan hati gitu ininya tarikannya. Jadi walaupun dia V8 4500 cc turbo, tapi tarikannya masuk kategori biasa-biasa aja. Nah, bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Kemarin beberapa hari saya udah pakai puter-puter di Jakarta. Yang namanya mesin diesel ya, walaupun besar dan turbo, tetap aja dia hitungannya hemat. Ini kira-kira 1.8 sampai 1.9 di dalam kota rute kombinasi. Untuk mobil sebesar ini itu masih sangat baik ya. Tapi karena ini mobilnya Euro 5, jadi bagusan Anda juga isi bahan bakar yang Euro 5. Setahu saya Shell V-Power diesel tuh udah Euro 5. Nanti Anda bisa coba tanya keterangannya. Tapi sudah ada bahan bakarnya di Indonesia. Gampang banget meraih sensor di pintu tol. Nah ini jalannya agak kasar ya. Untuk bantingan ini masuk ke kategori nyaman. Tidak senyaman Range Rover, tapi ini jauh lebih nyaman dibandingkan Jeep Wrangler Rubicon terbaru sekalipun. Ini karena dia air suspension ya, jadi kerasa dia bantingannya itu nyaman. Nah ini cuma yang nyebelin, sennya kenapa harus di kiri sih? Padahal ini ada logo Toyota gitu. Saya bayangannya kalau udah logo Toyota tuh pasti sennya di kanan, tapi ini sennya di kiri karena ini mobil spek UK. Ini mobil udah berjalan 37.000 miles. Artinya lebih dari 50.000 km. Tapi hampir tidak ada tanda-tanda penuaan di interiornya. Kecuali di sebelah kanan sini ya agak pudar karena memang sering bergesekan ya celana. Wajar, tapi sudah banyak yang bisa memperbaiki sekarang. Tapi ini agak sedikit pudar yang di tempat pengemudi sebelah kanannya. Wah, bawa mobil gini emang enaknya santai ya. Ada sandaran tangannya di kiri, kalau mau di kanan sandaran tangannya ke sini ke bawah atau ke jendela ini. Memang mobil ini bukan untuk ngebut, mobil ini tuh untuk jalan dengan mantap gitu, mantap. Kesannya tuh kalau jalan pakai mobil ini tuh ini siap jalan beratus-ratus atau beribu-ribu kilometer dan kayaknya nggak ada yang bisa menghalangi di depan. Apalagi mobil ini dilengkapi sistem 4-wheel drive yang tangguh dan banyak fiturnya. Saya sengaja nggak coba off-road karena ya ini bukan mobil saya sendiri juga, bukan mobil tes gitu ya, dan bannya juga bukan ban off-road. Tapi saya sering lihat di YouTube bahwa kemampuan off-road dari Land Cruiser ini sangat-sangat baik. Nggak heran sih kenapa banyak orang suka Land Cruiser ya. Bahkan sudah 8 tahun aja dia masih nyaman, masih awet.
Makanya harganya juga masih tinggi dan bentuknya itu masih berwibawa gitu. Land Cruiser 300 mungkin keluar di tahun depan di Indonesia atau mungkin akhir tahun ini kalau ada importir umum yang masukin. Tapi saya yakin walaupun Land Cruiser 300 udah keluar, pesona dari Land Cruiser 200 ini akan tetap kuat. Buktinya sekarang Land Cruiser 80 aja itu harganya juga masih mahal sekali. Jadi ini Land Cruiser ini salah satu investasi yang baik juga. Depresiasinya kecil, mobilnya awet, bisa ke segala medan, dan fiturnya lumayan lengkap. Saya agak kaget sih mobil tahun 2013 tapi fiturnya sangat lengkap. Bahkan ada sejumlah fitur yang di Porsche Cayman kemarin aja tuh nggak ada. Di sini ada. Udah touchscreen juga, ininya monitornya, ada GPS positionnya. Bayangin sih waktu di 2013 pasti mobil ini wow kerennya. Karena sampai sekarang aja masih bisa dibilang keren dan lengkap. Oke, ada sejumlah kelebihan dan kelemahan dari mobil ini. Memang mobil ini kelemahannya tadi seperti udah saya bilang, ukurannya besar sekali. Jadi kalau Anda nyetir sendiri ya, itu Anda harus hati-hati terutama di jalan-jalan yang sempit. Kemudian sennya kebalik, sennya mesti di kanan, kalau Toyota ini sennya di kiri. Terus bantingan suspensi memang enak ya, emang empuk. Tapi bantingan depan terasa lebih empuk dibandingkan belakang. Mungkin juga itu untuk beban di belakang ya, kalau misalnya bebannya berat di belakang. Tapi jadi kalau dibawa sendiri tuh kerasa, kok belakangnya nggak seempuk depan gitu ya. Tapi itu mungkin disiapkan buat ngangkut 7 orang. Terus kekurangan lainnya adalah karena ini mesinnya Euro 5, mungkin kalau dibawa ke daerah-daerah agak sulit buat mendapatkan bahan bakar yang ideal untuk mobil ini. Walaupun diesel tetap bisa, mau dikasih diesel yang busuk sekalipun, tapi mungkin resikonya jadi filter solarnya harus lebih sering diganti karena lebih cepat kotor. Nah, tapi di lain sisi mobil ini juga punya banyak kelebihan. Yang udah pasti dia dalamnya lega sekali, luarnya berwibawa sekali, kemudian fiturnya lengkap, dilengkapi dengan lemari es, soket 220 volt di belakang, dan AC-nya ya. Ini sekarang saya siang-siang terik seperti ini, AC-nya saya cuma pakai setelan 24 derajat dan itu udah dingin. AC ini kalau di bawah 20 derajat di setel itu dinginnya minta ampun. Ya bayangin, Toyota dari yang paling murah aja tuh AC-nya udah dingin. Apalagi Toyota yang top of the line seperti ini. Ini luar biasa dinginnya AC-nya. Makanya mungkin jangan-jangan pemanas kursi juga bisa berguna kali ya, karena kita pakai yang dingin terus habis itu pemanas kursinya kita nyalain. Kemudian kelebihan berikutnya adalah fleksibilitas ke segala medan. Bahkan ini mobil nggak perlu dimodifikasi berat juga dia sudah sangat capable untuk off-road. Dan tentu saja Anda nggak perlu bermasalah kalau mau ngetap di pintu tol karena dia tinggi sekali. Beres. Secara overall, ini kelihatan sekali adalah mobil yang dibuat Toyota untuk bertahan puluhan tahun. Karena memang Land Cruiser itu heritage-nya adalah mobil yang sangat awet, yang sampai puluhan tahun itu bisa dipakai. Dan heritage itu kayaknya tetap diteruskan walaupun untuk yang lebih konsentrasi ke comfort seperti ini, comfort oriented Land Cruiser seperti ini, terasa masih sangat solid walaupun sudah 8 tahun. Harganya juga masih sangat tinggi dan kenyamanannya juga masih seperti baru. Ya ini memang mobil yang diciptakan untuk penggemar SUV besar atau pejabat, atau mungkin Anda purnawirawan militer ya, bahwa mobil ini tuh serasa punya power lebih, punya fleksibilitas lebih, dan punya gengsi lebih walaupun sudah akan berganti generasi. Kalau
Anda ingin keterangan lebih lanjut atau ingin melihat langsung mobilnya seperti apa, atau ingin membeli mobil ini, silakan Anda hubungi Auto Hai. Di sini alamat Instagramnya, silakan DM ke sana. Jadi begitu aja review tentang Land Cruiser 200 tahun 2013 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.